رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa was-sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan terakhir masih dari bab fadlil jihad, bab tentang keutamaan berjihad, yang insyaallah pada malam hari ini kita kaji hadis yang ke 1334. Nah, Iqra. Wa anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'alima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad 'asa rawahu Muslim. Wa anhu ay an Abi Hammad, hadis dari sahabat Abu Hammad, dan juga dia punya kunyah yang lain yang cukup banyak. Ada Abu Su'ad, ada Abu Asad, Abu Amir, Abu Amr, Abul Aswad, Abu Abs, serta yang lain. Annahu qala, bahwa dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allima ramya, barang siapa telah diajari ilmu tentang memanah, summa tarakahu, kemudian dia meninggalkannya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami, au faqad 'asa, atau sungguh dia telah bermaksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'allima ramya, barang siapa yang diajari ilmu tentang memanah atau melempar, baik bentuknya panahan atau mungkin biasa melempar tombak, atau mungkin sifatnya menembak kalau menggunakan senjata-senjata modern, atau mungkin biasa melepas rudal dan lain sebagainya, berarti dia telah belajar ar-ramyu. Sebagaimana hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang apa itu al-quwwah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taubah, supaya kita itu mempersiapkan diri kita dengan al-quwwah, dengan kekuatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-quwwah dengan kalimat ar-ramyu, yaitu melempar. Lalu kalau orang dia diajari sehingga dia bisa sampai mahir dalam urusan baik memanah atau mungkin melempar tombak atau mungkin yang lain, summa tarakahu, kemudian dia meninggalkannya, melupakannya tanpa ada udzur, mungkin karena malas. Berarti kan malas itu bukan udzur yang syar'i. Kalau tanpa ada udzur yang syar'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minna,
dia bukan termasuk golongan kami. Au faqad asa, atau sungguh dia telah bermaksiat. Perhatikan di sini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memanah atau yang lain, yaitu sifatnya melempar. Yang ini merupakan persiapan untuk jihad fi sabilillah. Karena di sini yang dimaksud ar-ramyu tadi bisa melempar panah, bisa dengan tombak atau yang lain. Ini merupakan bekal atau kekuatan ketika orang ingin berjihad fi sabilillah. Dan orang berbekal sebelum dia berjihad, maka sifatnya ibadah. Maka orang latihan memanah itu ibadah, yang memang tujuannya dia adalah untuk membekali diri supaya siapa tahu nanti ada jihad fi sabilillah, walaupun mungkin sekarang belum digunakan. Tapi kalau dalam rangka yang seperti itu, fi sabilillah, itu namanya ibadah dan itu suatu ketaatan. Lalu kalau orang sudah membiasakan suatu ibadah, kebiasaan baik berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditinggalkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancamannya falaisa minna, dia bukan termasuk golongan kami, atau dikatakan dia termasuk asa, bermaksiat. Atau kata para ulama, ini termasuk kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Mengingkari nikmat karena sudah mendapatkan ilmu tentang keahlian memanah, keahlian memainkan tombak, keahlian mungkin menembak atau yang lain. Yang ini dalam rangka jihad fi sabilillah, ternyata dia tinggalkan. Padahal tidak semua orang diberi kemampuan yang seperti itu. Berarti yang diajari itu sampai dia mahir. Karena kadang-kadang orang itu keahliannya kan beda-beda. Mahir dalam memanah, tapi dalam urusan baca kitab nggak tahu. Tapi kan dia dibekali. Berarti itu keahlian. Maka kalau dia tinggalkan, berarti dia tinggalkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ini termasuk kata para ulama mengingkari nikmat Allah. Sehingga dikatakan faqad asa, sungguh dia telah bermaksiat. Kita bandingkan dengan hadis yang lain yang menjelaskan tentang hafalan Quran. Yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, uridat alayya dunubu ummati falam aradamban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayah utiyaha rajulun summa nasiyaha. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku dunubu ummati, dosa-dosa umatku. Kata Nabi, ini dalam hadis riwayat Abu Daud, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Lalu aku tidak melihat dosa yang lebih besar dibanding satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang. Summa nasiyaha, kemudian dia melupakannya. Perhatikan di sini. Satu ayat telah dia hafalkan, telah dia pahami, telah dia ketahui isinya, dan dia amalkan mungkin. Tapi yang namanya manusia memang tempatnya salah dan lupa. Kalau hafalan Qur'annya itu tidak diulang-ulang, tidak dimurojaah, lama-lama juga lupa. Makanya Nabi SAW mengatakan itu, yang namanya Al-Quran asyaddu tafallutan minal ibili, ya. Yang namanya Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang diikat. Dulu pernah saya terangkan, unta itu ketika berhenti di padang pasir, nggak ada pohonan, nggak ada rumputan, nggak ada apa, ngikatnya itu kan kedua kakinya digabungkan jadi satu begini, lalu diikat. Dan orang yang mengikatnya, yaitu yang diikat cuma unta pejantannya, pemimpinnya yang paling depan.
ketika diikat, maka yang lain akan ikut berhenti. Tapi ketika dia lepas, pergi, yang lain ikut pergi. Nah, orang yang mengikat unta itu harus memperhatikan terus, karena unta itu gerak-gerak terus. Lama-lama bisa lepas. Dan kalau lepas ya sudah, untanya lepas, orang nggak bisa mengejarnya, harus, karena yang lain juga akan ikut. Makanya harus selalu diperhatikan yang namanya hafalan Quran. Sehingga kata Nabi SAW, aku tidak melihat suatu dosa yang lebih besar dibanding orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran yang dia kuasai, dia sudah menghafalnya, dia sudah memahaminya, tapi dia lupakan. Maka ini sama mengingkari nikmat. Perhatikan di sini, dua perkara yang ancamannya sama, atau kedua-duanya merupakan dosa yang ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua-duanya sama-sama menjaga agama. Orang yang belajar memanah dalam rangka dia mengadakan persiapan diri. Ya, semoga orang-orang yang ikut latihan memanah itu tidak banyak dicurigai, karena memang ya sekarang sudah banyak olahraga namanya. Itu jenis olahraga, bukan sifatnya ingin melakukan pergerakan-pergerakan yang mengganggu negara, bukan. Karena itu sifatnya olahraga, dan negara sendiri juga sudah menganjurkan di mana-mana. Bahkan menjadi salah satu olahraga yang diperlombakan, yaitu memanah. Sehingga insya Allah tidak banyak bersinggungan dengan urusan-urusan negara. Bebas orang melakukan latihan memanah. Nah, yang terpenting orang ketika sudah mahir, sudah bisa menguasai lah minimal, lalu dalam kehidupan sehari-hari kadang karena sibuk ini dan itu lalu dia tinggalkan. Nah, ini yang perlu ditanyakan di sini. Karena hampir sama dengan hafalan Quran. Dan kita sendiri merasa hafalan Quran kita yang banyak kadang begitu cepat lupanya. Makanya perlu murojaah lagi, diulang kembali. Seperti itu pula latihan memanah atau yang lain. Yang ini merupakan bentuk orang mempersiapkan diri dalam rangka jihad fi sabilillah. Orang butuh latihan lagi. Maka dari itu, bagi orang yang punya hafalan Quran, bagi orang yang punya keahlian memanah, itu butuh diulang kembali. Karena kedua-duanya punya kemiripan, yaitu sama-sama ingin menjaga agama ini. Orang yang mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, tujuannya untuk apa? Menjaga agama ini. Sehingga orang yang menghafal Quran, mereka itu adalah penjaga agama ini, karena Al-Quran dijaga di dalam dada-dada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Kata para ulama, Allah menjaga Al-Quran dengan hafalan-hafalan yang ada di dada manusia, di dada kaum muslimin, serta Allah jaga pula di dalam mushaf-mushaf yang telah dicetak oleh kaum muslimin. Itu termasuk bentuk menjaga Al-Quran. Nah, kaitannya dengan latihan melempar atau memanah, atau mungkin latihan keahlian melempar tombak serta yang lain, ini juga perlu dijaga. Makanya kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, fununul qital wa asalibul harbi wa isti'malul aslihah la tutqanu illa bitta'allum. Bahwa keahlian berperang dan cara berperang serta menggunakan senjata
itu tidak bisa dikuasai kecuali dengan cara ta'allum, belajar. Ya, jangan merasa memanah itu gampang. Ternyata pegang panahnya saja kadang orang nggak tahu bagaimana caranya ini. Orang sih kelihatannya melihat memanah gampang seperti itu, cuma ditarik terus dilepas. Kalau yang nggak tahu, begitu narik dia langsung kena karetnya, langsung babak belur, bisa saja. Karena memang itu butuh keahlian. Nah, demikian pula dalam berjihad, banyak keahlian-keahlian yang semua itu butuh untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Karena ini kaitannya dengan jihad, bukan cuma memanah. Latihan berkuda, latihan melempar tombak, serta yang lain, bahkan strategi-strategi perang itu kaum muslimin juga harus memilikinya. Yang kedua, al-ulumul askariyah wajibatun 'alal ummatil islamiyah. Ilmu-ilmu askari, peperangan atau kemiliteran, itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Secara keseluruhan itu hukumnya wajib. Tapi kalau sudah ada yang mencukupinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya, hukum asalnya wajib bagi umat Islam harus ada. Untuk menjaga eksistensinya kaum muslimin, maka harus ada yang berjihad. Dan jihad tidak bisa dilakukan begitu saja, harus ada latihan-latihannya. Sehingga pengetahuan tentang kemiliteran, tentang peperangan hukumnya wajib bagi umat Islam. Berikutnya, la yahillu lil muslim ay yatruka ma ta'allamahu min al-ulumil askariyah allati yadubbu biha an sughuril muslimin wa man fa'ala dhalik faqad lahiqahul ism. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan ilmu pengetahuan yang telah dia pelajari, terutama di sini pengetahuan atau keahlian dalam urusan kemiliteran. Allati yadubbu biha an sughuril muslimin, yang tujuannya untuk menjaga kaum muslimin. Wa man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu meninggalkan keahlian yang sudah dia kuasai, dia tinggalkan, faqad lahiqahul ism, maka dia terkena dosa. Bahkan kalau kita melihat yang namanya dosa, ketika ada ancamannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa masuk kategori dosa-dosa besar. Karena ancamannya tadi, falaisa minna, dia bukan termasuk golongan kami. Au faqad asa, atau dia telah bermaksiat. Ini namanya ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, al ummatul islamiyah hadiratun yaqidah. Faman ghafila aw taghafal faqad ittaba' ghaira sabilil mu'minin. Umat Islam itu umat yang senantiasa berhati-hati dan waspada. Karena musuh-musuh umat Islam ini banyak. Maka umat Islam harus senantiasa berhati-hati dan juga waspada. Faman ghafila, barang siapa yang lalai, aw taghafala, atau saling lalai, faqad ittaba' ghaira sabilil mu'minin, maka sungguh dia telah mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi ini jelaskan tadi tentang masalah melempar, karena itu suatu keahlian yang jangan sampai orang kalau sudah memilikinya ya jangan dilupakan. Bagaimana supaya tidak lupa? Ya latihan lagi, latihan terus. Ketika orang merasa saya sudah mulai lupa, harus dikembangkan lagi. Kalau kira-kira juga seperti itu kalau kita punya hafalan Quran. Kita itu kalau misalnya ketika punya hafalan Quran, dalam sepekan nggak dimurojaah, lupa. Apalagi lebih dari itu. Sepekan saja. Ya. Cuma sepekan, orang sekarang hafal misalnya surat An-Naba. Sepekan nggak dimurojaah, bisa cepat lupa. Apalagi kalau sampai berbulan-bulan, nah maka susah lagi. Dan kalau suruh untuk mengulangi kadang berat.
Kenapa? Alasannya merasa saya sudah pernah hafal. Sehingga untuk memurojaah kadang lebih berat. Seperti itu pula dalam urusan menjaga keahlian memanah ini. Karena merasa saya sudah pernah bisa. Itulah sulitnya kadang belajar dengan menjaga ilmu yang telah dia miliki, menambah kembali dengan menjaga, itu kadang lebih berat menjaga. Karena itu tadi, setan itu menggoda kita itu terus menerus. Lanjut, hadis yang ke 1335. Hadis yang ke 1335. Wa anhu radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Hamad pula, qala, dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudkhilu bis-sahmil wahidi salasata nafarin al-jannata. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga karena sebab satu anak panah, ya. Karena sebab satu anak panah Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga. Siapa 3 orang tersebut? Padahal cuma satu anak panah yang dilempar, yaitu 3 orang yang ikut andil dalam urusan panah yang dilemparkan ke musuh, yaitu sani'ahu yahtasibu fi san'atihil khair. Pertama, pembuatnya, orang yang membuat panah, yang ketika dia membuat panah itu dia ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan baiknya tersebut, yaitu membuat anak panah atau membuat panahnya. Lalu yang kedua, warrami bihi, orang yang melemparkannya, berarti yang memanahnya. Lalu wamun bilahu, yang ketiga, orang yang mengambil anak panah. Karena biasanya orang ketika memanah kan mungkin habis anak panahnya. Nah, ada yang menyiapkan, karena kalau dia memanah biar cepat kan mesti ada yang sudah menyiapkan, tinggal dilempar begitu. Nah, orang yang cuma mengambil anak panah, menyiapkan untuk orang yang melempar panah ini, dia juga ikut andil. Bahkan tadi salah satu dari 3 orang yang Allah akan masukkan ke dalam surga karena sebab satu anak panah. Lalu Nabi mengatakan, warmu warkabu, panahlah oleh kalian, dan juga warkabu, naiklah kuda. Wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu, wa antarmu ila ahabbu ilayya min antarkabu. Dan kalian melempar panah atau memanah itu lebih aku sukai daripada kalian mengendarai kuda. Wa man taraka ramya ba'da ma 'ullimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha. Maka barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dipelajarinya, setelah dia mahir dengan panahannya, raghbatan anhu, karena dia sudah tidak suka, fa innaha ni'matun tarakaha, maka sungguh itu adalah kenikmatan yang telah dia tinggalkan. Au qala, atau Nabi mengatakan kafaroha, dia ingkari. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi hadis ini dinyatakan dhaif. Hadisnya lemah. Karena ada 2 illah, yaitu hadisnya muttarib, ittirabus sanad, kemudian juga tidak diketahui siapa itu Khalid bin Zaid serta Abdullah bin Al-Azraq dalam silsilah atau sanad hadis ini.
Ini kalau ditinjau dari sisi sanad, hadis yang ke 1335 ini dhaif hadisnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi makna, yaitu tentang 3 orang tadi, mengapa bukan cuma yang memanah saja yang masuk ke dalam surga, atau yang Allah masukkan ke dalam surga. Ternyata ta'awun 'alal birri, tolong menolong di atas kebaikan, itu menjadikan orang mendapatkan pahalanya. Sehingga para asatidzah itu sering menganjurkan kepada misalnya orang-orang yang menjadi penyelenggara suatu taklim, pengajian akbar misalnya, kadang kan mereka panitianya nggak bisa ngaji karena dia harus menjaga, ada yang jadi keamanan, ada yang juga ngurusi sound systemnya, ada yang ini dan itu, sehingga kadang-kadang mereka iri, kamu saja yang jadi panitia, kalau jadi panitia nggak bisa ngaji. Nah, yang ngaji enak, tinggal datang, dengarkan, selesai kan, dapat ilmu. Sehingga kadang orang jadi panitia itu malasnya di situ. Padahal kalau memang dia dalam rangka ta'awun 'alal birri, tolong menolong di atas kebaikan, dapat pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala pelakunya. Dia cuma menunjukkan kepada kebaikan, sono ada kebaikan. Karena pengajian kan kadang cuma di-share, cuma disebarluaskan seperti itu. Ternyata ada orang yang baca lalu hadir. Berarti dia, tapi dia juga berusaha, bukan cuma share-share saja terus dia nggak ngaji gitu. Dia berusaha untuk hadir. Tapi banyaknya orang yang hadir, dia dapatkan pahalanya. Makanya man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala pelakunya. Nah, di sini 3 orang. Pembuat anak panahnya, yang memanahnya, serta yang menyiapkan. Ini mereka ikut andil dalam urusan jihad tadi, dan Allah pun ikut memasukkannya ke dalam surga. Artinya Allah masukkan bukan cuma yang memanah saja, tapi yang lain. Jangankan ikut andil, niat yang baik saja nanti dapat pahalanya. Niat, misalnya niat berjihad, dia juga akan dapat pahalanya nanti di hadis ya berikutnya. Masih ada berapa hadis yang harus kita baca sebelum membahas tentang masalah niat dalam jihad. Walaupun mereka tidak ikut jihad, tapi ada niat yang shadiq, niat yang shadiqah, yang tulus, bahwasanya kalau dia tidak tertahan, tidak ada udzur, dia ingin jihad. Itu namanya niat yang shadiqah. Maka niat yang seperti itu mengantarkan orang mendapatkan pahala jihad pula. Apalagi kalau dia benar-benar ikut andil dalam urusan jihad tersebut. Makanya dari sisi makna betul juga ya. Karena ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan takwa, dan ketika tolong menolong ini orang-orang yang ikut andil dalam suatu kebaikan atau ketakwaan tersebut, dia juga akan mendapatkan pahala yang sama. Karena dinyatakan hadis yang dhaif, sehingga Salim bin Aid al-Hilali tidak menyebutkan fawaidnya. Lanjut hadis berikutnya. Ya, hadis nomor 1336. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala, dia menuturkan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang mereka yantadilun sedang
melakukan lomba memanah atau lomba panahan. Di zaman Nabi juga ada lomba panahan, tapi lombanya tidak ada unsur judinya. Kalau ada, tentunya Nabi SAW melarangnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, urmu Bani Ismail, panahlah oleh kalian wahai Bani Ismail, anak-anaknya Nabi Ismail. Fa inna abakum kana ramiyan, karena bapak kalian atau nenek moyang kalian yaitu Nabi Ismail kana ramiyan, dia itu seorang pemanah. Perhatikan di sini. Ya, hadis ini sebenarnya agak sedikit panjang. Jadi ceritanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian sahabat melewati sekelompok orang, yaitu dari Bani Aslam. Mereka sedang lomba memanah, dan itu dibolehkan. Lalu Nabi SAW ikut dalam perlombaan tersebut. Tentunya karena ada dua kelompok, nggak mungkin Nabi ikut dua kelompok. Maka Nabi ikut salah satu dari dua kelompok tersebut. Yang satu Bani Ismail, yang satu yang lain. Yang jelas dari Bani Aslam semuanya. Nabi SAW ikut salah satu dari dua kelompok tersebut. Jadi bukan banyak kelompok, dua kelompok lomba memanah. Kalau sekarang mungkin bisa saja memanah itu banyak kelompoknya, tapi ini kebetulan waktu itu cuma dua kelompok, masing-masing satu kelompok banyak orang. Nah, Nabi SAW masuk ke dalam salah satu dari dua kelompok tersebut, yaitu rivalnya Bani Ismail. Nabi ikut yang lain, yaitu dalam riwayat wa ana ma'a Bani Fulan, aku bersama Bani Fulan. Tidak disebutkan siapa nama kelompok tersebut. Nah, ketika Nabi SAW ikut di kelompok yang lain, otomatis yang kelompok rival ini, mereka itu karena rasa hormatnya kepada Nabi, canggung. Waduh, yang ikut Nabi nih. Jangankan Nabi, kalau kita itu misalnya ustadznya ikut yang kelompok sana, aduh, ustadznya ikut nih, gimana nih? Kalau kalah kan kasihan kan gitu. Tuh gimana? Akhirnya kadang-kadang orang rikup pakai, saya nggak mau ngelempar lah. Nah, yang terjadi juga seperti itu. Fa'amsaku bi'aidihim, maka mereka menahan tangan-tangan mereka. Ini yang dari Bani Ismail. Mereka tahan tangan mereka, melempar itu nggak semangat karena ada Nabi. Kalau Nabi kalah, masa sih Nabi kalah? Kan kasihan. Mereka juga punya tata krama. Coba kalau Ustadz berlomba renang misal kalah, aduh, kan malu-maluin. Kan seperti itu. Seperti itu pula para sahabat. Akhirnya mereka pun mengumumkan alasan mereka. Ketika Nabi SAW melihat keadaan mereka seperti itu, kok nggak mau manahnya, nggak serius kan gitu. Kata mereka, wa kaifa narmi wa anta ma'a Bani Fulan. Bagaimana kami akan melempar wahai Rasul, sedangkan engkau bersama Bani Fulan, rival kami ini. Mereka bingung akhirnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Kata Nabi, lemparlah panah kalian atau panahlah wahai Bani Ismail. Kebetulan Bani Aslam ini, atau ya orang-orang Bani Aslam ini, kalau ditelusuri riwayatnya mereka atau ditelusuri nenek moyang mereka, itu sampai pada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Walaupun kakeknya jauh kan, dari Bani Aslam terus sampai kepada Nabi Ismail jauh sekali. Oh, Rasul saja sampai kepada Nabi Ismail itu ada berapa? 18 atau berapa? Pin terus. Kalau kita kan nggak hafal, kita itu sampai buyut kita aja udah mentok. Kita pin kadang malah ingatnya ibunya. Kadang jalur ibu malah lebih diketahui daripada jalur ayah. Karena mereka itu berusaha memelihara nasab. Jadi kita pin siapa bapak kita, terus ke kakek kita, terus
mbahnya ayahnya kakek berarti buyut, habis itu atasnya buyut, canggah, terus wareng, degudeg, gantur siwur, taran bubrak gitu. Kalau kita kan nggak hafal, mereka hafal. Sehingga Nabi SAW menyebut mereka, kalian itu adalah anaknya Nabi Ismail. Fa inna abakum, sesungguhnya bapak kalian, padahal ini kakek yang jauh, tapi kakek itu sama kedudukannya dengan bapak. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa inna abakum, sesungguhnya bapak kalian, kana ramiyan, dia adalah seorang pemanah. Ya, di sini para nabi ternyata punya keahlian masing-masing. Bukan berarti mereka gak punya keahlian. Makanya tanyakan kepada diri kita, keahlian kita apa sih? Jangan keahliannya cuma makan. Ini bukan keahlian. Keahlian kita itu apa? Nabi Ismail, dia seorang pemanah. Nabi Idris, seorang nabi kan? Dia apa keahliannya? Menjahit. Kana khayyaton, dia penjahit. Nabi Zakaria, dia apa? Najjar, dia tukang kayu. Bisa membuat pintu dan yang lainnya. Kusen-kusen dia bisa. Jadi para nabi itu mereka punya keahlian sendiri-sendiri. Dan itu bukan perkara yang hina. Justru dengan punya keahlian seperti itu mereka bisa mencari nafkah. Tidak bergantung pada umatnya. Karena mereka punya keahlian seperti itu. Bahkan Nabiullah Daud alaihissalam kana ya'malu bi'amali yadihi, atau kana ya'kulu bi'amali yadihi. Dia itu biasa makan, kalau makan untuk nafkah dirinya dan juga keluarganya karena kerja dia. Itu para nabi. Termasuk di sini Nabiullah Ismail alaihissalam. Dia punya keahlian memanah. Makanya Nabi SAW mengatakan, urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Panahlah oleh kalian wahai bani Ismail, anak-anaknya Nabi Ismail, karena ayah kalian atau kakek kalian dia adalah seorang pemanah. Lalu tadi orang-orang juga masih berat. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika rivalnya ini dari Bani Ismail juga masih berat, Nabi SAW mengatakan, urmu wa ana ma'akum kullikum. Kalau begitu lemparlah kalian karena aku bersama kalian semua. Nah, Rasul itu juga menjaga perasaan mereka. Ya sudah, kalau begitu saya bersama kalian wis lah. Saya nggak ngeblok sana ngeblok sini, nggak. Supaya mereka semangat. Maka ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya hadis ini sama dengan hadis sebelumnya tadi, yaitu anjuran untuk kita belajar memanah dan juga menjaga keahlian kita. Dan dalam urusan memanah, kata para ulama, ya, itu ada dua tujuan. Yang namanya memanah itu adalah yang pertama supaya tepat sasaran, kan? Sehingga kalau ada lomba memanah, biasanya yang pertama itu dari sisi paling tepat sasaran atau tidak, kan gitu. Sehingga ada misalnya suatu bundaran seperti itu. Nah, di situ kan tepat sasaran atau tidak. Itu yang namanya keahlian memanah. Atau kadang keahlian memanah itu yang paling jauh. Kadang ada yang seperti itu. Itu lomba-lomba dalam urusan memanah. Ada yang paling jauh seberapa. Mungkin kalau roket air barangkali seperti itu, yang terjauh barangkali. Tapi kalau memanah bisa saja ada yang terjauh sampai mana? Atau yang tepat sasaran yang kayak apa? Nah, walaupun yang paling banyak biasanya memanah itu yang paling tepat sasaran dengan jarak sudah ditentukan. Tapi intinya kedua-duanya juga kadang diperlombakan. Dan itu juga kedua-duanya diperlukan ketika berperang, apalagi zaman sekarang, rudal yang bisa dilepas sekian kilometer. Ya, sekian kilometer bisa sampai ke musuh. Karena yang penting jauhnya. Nah, bukan tepat sasaran, yang penting ini bisa jauh mencapai musuh, padahal sudah lain benua misalnya. Karena memang kuat-kuatan atau ya jauh, yang paling jauh yang mana? Itu dalam urusan
memanah, dan juga urusan melempar yang lain. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Man saral imam alaihi fi jumlatil munadilina lahu an la yata'arrada lidzalika kama fa'ala haula'il qaum haitsu amsaku li kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al fariqil akhar khasyata ay yaghlibuhum. Barang siapa yang menjadi imam, menjadi pemimpin di kalangan orang-orang yang sedang berlomba, ya, orang-orang yang sedang memanah, maka dia itu boleh tidak menghadapi mereka. Artinya enggak usah menjadi salah satu dari dua kelompok ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka itu menahan diri karena Nabi bersama kelompok yang lain, dan kelompok rivalnya Nabi ini khawatir bisa mengalahkan Nabi. Nah, sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya menganggap dirinya ikut semua kelompok tersebut. Jadi di sini juga karena ingin menyampaikan adab bagaimana seorang pemimpin juga harus seperti itu, harus bisa ngayomi semuanya. Jadi kalau urusan lomba seperti ini jangan masuk. Nah, kalau masuk salah satu, mereka mungkin banyak yang bersuudzon, atau mungkin itu tadi menimbulkan rasa ya, orang itu dalam dirinya tidak ada semangat, karena nanti orang yang dia hormati, yaitu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir kalah. Yang kedua, al-jaddul a'la yusamma aban. Kakek yang tertinggi, artinya urutan-urutan kakek yang paling tinggi itu juga dinamakan aban, bapak, ayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menasabkan mereka tadi, yaitu Bani Aslam, dinasabkan oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Berikutnya at-tanwih bidzikril mahir fi sina'atihi bibayani fadlihi wa tadyibi qulubi man hum dunahu. Memuji dengan menyebut orang yang mahir dalam keahliannya, dan Nabi juga menjelaskan keutamaannya. Maksudnya Nabi SAW memuji Nabiullah Ismail karena keahliannya, tapi memuji orang yang sudah tiada, dipuji tidak mengapa. Tapi kalau orang yang masih ada kemudian dipuji, kadang-kadang menimbulkan sifat takabur atau ujub. Tapi ini memuji orang yang memang sudah tiada, tujuannya untuk memperbaiki hati orang-orang yang mungkin di bawahnya, artinya orang-orang yang menjadi keturunannya, karena dia merasa atau mereka merasa mereka adalah keturunan seorang pemanah. Jadi harus terdorong diri mereka supaya bisa sama dengan kakek mereka, ya, atau ayah mereka, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berikutnya husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuhu bi umuril harb. Hadis ini menjelaskan baiknya akhlak Nabi SAW dan juga pengetahuan beliau tentang urusan-urusan peperangan. Jadi sejarah peperangan tentang Nabi Ismail, dia adalah seorang ahli pemanah, maka dikuasai pula oleh Nabi SAW. Jadi penting, sejarah itu juga kadang penting untuk mengingatkan. Misalnya orang-orang manalah ya, yang terkenal mereka adalah para pelaut ini misal. Malah diingatkan mereka bahwa nenek moyang kalian dulu adalah para pelaut yang mahir, sehingga kalau misalnya perang di laut harusnya kalian menang. Kan seperti itu. Berikutnya istihbabu ittiba'i khisalil aba al-mahmudah wal amal bimisliha. Dianjurkan mengikuti perilaku al-aba, orang tua atau ayah-ayah kita. Tentunya perilaku yang terpuji, serta kita juga berusaha mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Jadi jangan cuma kita itu membanggakan kebaikan mereka atau keahlian mereka, jangan. Ada sebuah bait syair mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata
man yaqulu ha anada. Ini bait syair. Bukanlah pemuda itu orang yang mengatakan ini loh ayahku, tapi pemuda itu adalah orang yang mengatakan inilah aku, ini loh aku. Jadi tunjukkan keahliannya, bukan cuma membanggakan keahlian orang tuanya dahulu. Saya ini keturunan itu. Nah. Tapi dirinya sendiri tidak seperti orang-orang yang dia sebutkan tadi. Maka ini salah. Karena dia cuma banggakan. Orang yang nasabnya baik tidak bisa mempercepat amalnya. Man batta'a nasabahu lam yusri' bihi amaluh. Orang yang memperlambat amalnya, dia man batta'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Orang yang memperlambat amalnya, jadi urusan beramal, berusaha dia nggak ada semangat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Karena yang terpenting kita itu siapa ini, kita ini kan gitu. Dan itu yang terpenting. Bukan cuma membanggakan orang tua saya dulu begini-begini. Lah sekarang kita apa kan gitu. Harusnya orang itu ketika menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya, dia juga berusaha agar bisa sama. Berikutnya husnu adabis sahabah ma'an Nabi, baiknya adab para sahabat ketika bersama Nabi. Ketika mereka bersama Nabi lalu menjadi rival dalam urusan perlombaan, mereka juga punya adab. Masa sih Nabi dikalahkan? Jadi mereka punya adab. Lalu yang terakhir, al-imamul adil yar'a ummatahu wa yahudduha ala ta'allumi ma yanfa'uha wa yushajji'uha ala ta'allumi fununil harbi lidifa'an diniha. Seorang imam atau pemimpin yang adil, dia berusaha menjaga umat ini, memelihara umat ini dengan mendorong mereka supaya mempelajari perkara-perkara yang bermanfaat, memberikan semangat untuk mempelajari berbagai macam keahlian perang untuk membela agama ini. Nah, hadis yang ke 1337. عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عند محررة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ya, hadis yang ke 1337 masih juga menjelaskan tentang keutamaan memanah. Ternyata memanah itu hadisnya bukan cuma satu, banyak ternyata. Wa an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala, dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu idlu muharrarah. Barang siapa melempar satu anak panah fi sabilillah, di jalan Allah, fahuwa lahu, maka baginya pahala, yaitu idlu muharrarah, sebanding dengan memerdekakan satu orang budak. Melemparkan satu anak panah, baik mengena musuh atau tidak, ini kata para ulama, karena ini sifatnya umum, mutlak, tidak ada muqayyadnya. Nabi mengatakan man roma bisahmin fi sabilillah, barang siapa melempar satu anak panah, dan enggak ada takyid harus kena musuh, tidak, baik kena atau tidak kena. Tapi tentunya orang yang melempar anak panah, dia adalah seorang yang ahli, dan ahli kadang kena kadang tidak, bukan orang yang cuma sekedar main-main, bukan. Kata Nabi, man roma bisahmin, barang siapa melempar satu anak panah fi sabilillah, di jalan Allah, fahuwa lahu idlu muharrarah, maka baginya pahala memerdekakan satu orang budak. Satu anak panah berarti sama dengan dia memerdekakan satu orang budak. Karena membunuh, misalnya terkena musuh, membunuh musuh, itu sama dengan membebaskan minimal satu orang kan.
Sehingga dia sama, pahalanya sama seperti membebaskan satu orang budak. Itu kalau satu anak panah. Kalau yang dibawa banyak, dia sudah melemparkan berkali-kali, berarti pahalanya bertambah besar. Jadi hadis ini ada banyak riwayat tentang hadis ini, ya, yang menjelaskan sebenarnya bukan cuma satu permasalahan, bukan cuma melempar anak panah fisabilillah, tapi juga termasuk pahala membebaskan atau memerdekakan budak. Tapi yang sedang dibahas adalah permasalahan melemparkan anak panah yang tentunya fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting tadi, orang melempar sifatnya umum atau sifatnya mutlak. Karena dalam riwayat Nasai disebutkan, barang siapa melempar satu anak panah, baik mengena musuh atau tidak mengena. Kalimatnya balaghal adu aw lam yablugh. Baik sampai kepada musuh atau mengena musuh atau tidak. Ini. Maka pahalanya seperti membebaskan satu orang budak. Apalagi kalau kena, kata para ulama. Dalam riwayat Abu Dawud, kalau sampai kena, ya kena musuh, maka Nabi mengatakan kana lahu bihi darajah fil jannah. Maka dia akan mendapatkan satu derajat di surga. Di samping sisi melemparnya itu sudah pahala, kalau kena musuh maka akan mendapatkan kebaikan yang lain, yaitu satu derajat nanti di surga. Berarti kan di sini ada dua dorongan. Yang penting berusaha melempar tentunya dengan keahlian, lalu berusaha untuk mengena, berusaha tepat sasaran, karena kalau tepat sasaran ada pahala tersendiri yang lain. Kalau melempar tadi, yang penting melempar satu anak panah berarti sama dengan membebaskan satu orang budak. Kalau kena tepat sasaran, kena musuh, maka pahalanya satu tingkatan nanti di surga. Ini hadis ini banyak riwayat dan semuanya menjelaskan bahwasanya hadis ini sanadnya sahih atau hadisnya sahih. Yang kesimpulannya, satu kesimpulan, haddul muslimin 'alal jihadi fi sabilillah wa ta'dim li amril jihad wal mujahidin. Hadis ini mendorong kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dan mengagungkan urusan jihad serta agungnya orang-orang yang berjihad. Jadi berjihad itu perkara yang agung. Orang-orang yang ikut dalam berjihad, mereka adalah orang-orang yang juga memiliki keutamaan. Nah, lanjut. Nah, hadis yang ke-1338. Wa an Abi Yahya Khuraim ibni Fatik radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Abu Yahya namanya Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu, dia menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah," barang siapa memberikan nafkah, satu nafkah atau menginfakkan satu nafkah fi sabilillah, di jalan Allah, kutibalahu sab'u mi'ati di'fin, maka akan dituliskan untuknya pahala 700 kali lipat. Kalimatnya man anfaqa nafaqatan fi sabilillah, barang siapa menginfakkan suatu nafkah di jalan Allah. Yang berarti ini sifatnya umum. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan fi sabilillah berarti dalam jihad fi sabilillah. Tapi sebenarnya kata-kata fi sabilillah itu bisa bersifat umum. Itu bukan cuma perang saja. Karena kalau kita
bawa kepada ayatnya, yaitu Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, barang siapa menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Nah, kalimatnya fi sabilillah, di jalan Allah. Apakah harus dalam urusan jihad? Maka makna fi sabilillah di sini sifatnya umum. Dan itu yang dirajikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa makna fi sabilillah itu sifatnya umum. Bisa urusan perang, bisa urusan sosial, bisa urusan apapun, yang penting itu adalah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai atau 7 bulir, dan masing-masing satu bulirnya ada 100 biji. Maka sama dengan hadis ini, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, kan sama dengan ayatnya. Jadi ayatnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum sama dengan hadis ini. Yang namanya infak fi sabilillah, ya, merupakan salah satu di antara pintu-pintu kebaikan. Bahkan kata para ulama, ini merupakan salah satu di antara pintu-pintu kebaikan yang paling agung, yang paling mulia. Tapi yang terpenting, bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya, ini yang penting. Bukan sebesar apa yang kita keluarkan, kan bukan. Tapi yang penting adalah bagaimana itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan untuk kita, atau Allah kembangkan. Maka apa yang harus kita perhatikan, yaitu sisi keadaan orang yang berinfak. Keadaan orangnya, apakah ketika dia berinfak di jalan Allah dilandasi dengan keimanan? Apakah dia ikhlas? Ya, itu yang penting. Karena perhatikan kata para ulama, ini kalimat yang sungguh luar biasa. Ketika orang menginfakkan hartanya, maka ketahuilah, kata mereka, sesungguhnya harta itu akan keluar dari hati kita sebelum dia keluar dari tangan kita. Bisa dipahami? Ketika seorang menginfakkan hartanya di jalan Allah, berarti harta itu harus keluar dari diri kita dulu. Jangan sampai ada ketergantungan. Orang mengeluarkannya masih di hatinya itu masih ada ketergantungan. Pikir-pikir dia. Dia keluarkan dulu. Berarti keikhlasan itu penting. Harta yang diinfakkan di jalan Allah harus keluar dulu dari hati kita sebelum keluar dari tangan kita. Karena banyak orang yang mengeluarkannya dengan tangannya dikeluarkan, tapi hatinya belum mau mengeluarkannya. Dia masih membebani. Terutama urusan-urusan kalau di masyarakat itu kondangan. Wah, luar biasa. Ngomongnya sih ikhlas, tapi pikir-pikir gitu ya. Kira-kira ada nggak orang yang kondangan ikhlas gitu? Susah sekali tuh. Sehingga mikir-mikir, saya kondangan kepada siapa ini? Kan dipikir dulu. Kalau ini ya sekian, kalau ini ya sekian. Ini sudah keikhlasannya nggak ada. Sehingga harta itu belum bisa keluar dari hatinya, apalagi ya sudah dikeluarkan dari tangannya saja ternyata masih bergantung. Naudzubillah. Makanya ini penting dari sisi supaya harta itu dilipat gandakan oleh Allah, diterima oleh Allah, yaitu keadaan orang yang menginfakkannya. Kemudian yang sisi yang kedua yang harus kita perhatikan, yaitu ketika kita berinfak di jalan Allah, yaitu perlu kita perhatikan manfaatnya. Manfaat infak yang kita keluarkan itu bagaimana, kan gitu. Harus kita perhatikan supaya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala
punya nilai yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah, "Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal." Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah, kama sali jannatin, seperti suatu kebun taman yang ada di Rabwah, dataran tinggi, pegunungan. Coba, seperti kebun yang ada di dataran tinggi. Berarti kebunnya kira-kira, kebunnya itu indah. Kalau dataran tinggi seperti dekat gunung kan biasanya kebun-kebun itu sejuk dan itu bagus-bagus kan itu. Ya. Kama sali jannatin birabwatin asabaha wabilun, ketika kebun yang di dataran tinggi itu terkena hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha di'fain, maka akan mendatangkan buah-buahnya 2 kali lipat. Berarti karena menempatkannya di tempat dataran tinggi yang bisa membuahkan hasil yang banyak. Fa illam yusibha wabilun fatal, kalau misalnya dataran yang tinggi ini, kebun yang ada di dataran tinggi ini tidak terkena hujan lebat, maka hujan yang kecil, rintik-rintik pun akan bisa menumbuhkan pula. Karena dia berada di tempat yang cocok. Nah, seperti itu pula kita. Maksudnya ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kalau menempatkan infak, itu infak yang sisi manfaatnya besar. Ibarat kita cuma infak seperti hujan gerimis tadi, ya, itu bisa menumbuhkan. Ibarat sedikit tapi ternyata manfaatnya besar. Apalagi kalau infaknya gede seperti hujan tadi. Kenapa? Kebunnya ini berada di dataran tinggi yang lumayan perkembangannya. Berarti maksudnya kita itu ketika berinfak mencari sisi manfaat yang besar itu mana, supaya kita tidak merugi nanti. Makanya 2 perkara ini tadi, keadaan orang yang berinfak serta manfaat infak itu, supaya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan untuk kita dengan sebagaimana yang Allah janjikan 700 kali lipat. Bahkan Allah masih melipat gandakannya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Satu kesimpulan dari hadis ini, an-nafaqatu fi sabilillah tudha'afu ila 700 dhi'fin. Nafkah atau infak di jalan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Hadis berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.